Pahlawan desa adalah seseorang yang berjuang untuk membangun desanya dengan cara sederhana. Dan Eko Cahyono adalah sosok yang berjuang dalam hal literasi untuk menumbuhkan minat baca di lingkungan desa tempat tinggalnya. Eko Cahyono, pria kelahiran 28 Maret 1980, anak ketiga dari 3 bersaudara warga Jalan Ahmad Yani, Sukopuro, Kecamatan Jabung ini, sudah 26 tahun lebih mendedikasikan hidupnya dalam dunia literasi di desanya. Pria lulusan SMA N1 Tumpang, Kabupaten Malang tersebut saat Hari Pendidikan Nasional 2017 menjadi salah satu dari 20 orang yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. 20 orang tersebut adalah pejuang pendidikan di Indonesia. Pria yang juga pernah mendapat sertifikat muri dalam peserta lari estafet yang melintasi destinasi wisata sejauh 1.200 km tersebut, kini mengelola perpustakaan seluas 6x12 meter yang jauh lebih layak dibanding saat 26 tahun silam. Saat dia merintis mendirikan perpustakaan berdinding bambu dan jauh dari kata layak. Perkenalkan, saya Eko Cahyono. Saya tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 26, RW 07, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, wilayah Kabupaten Malang. Jadi awalnya saya cuma hobi membaca ya teman-teman. Jadi saya hobi membaca, kemudian ketika itu sekitar tahun 1997, kemudian dengan modal majalah dan koran-koran bekas saya mencoba membuka sebuah taman bacaan atau perpustakaan kecil-kecilan di halaman rumah. Nah, koleksi pertama cuma majalah-majalah bekas, kemudian koran-koran bekas. Tapi dari situ kemudian banyak sekali teman-teman masyarakat yang kemudian tertarik untuk membaca. Jadi dari situ kemudian saya semakin bersemangat untuk membuat perpustakaan yang lebih besar lagi. Motivasi saya karena yang pertama saya suka membaca. Karena saya punya prinsip bahwa membaca adalah salah satu alternatif atau cara untuk kita bisa menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Yang kedua karena di kampung saya ya khususnya itu kan jauh dari akses perpustakaan atau bacaan. Jadi untuk ke perpustakaan Kabupaten Malang itu mungkin sekitar 40 km atau mungkin kalau ke perpustakaan Kota Malang juga agak jauh gitu, sangat jauh lah, toko buku juga nggak ada. Jadi saya ingin memfasilitasi teman-teman khususnya atau penduduk di sekitar desa saya ini untuk bisa dapat mengakses buku bacaan. Kalau saat ini ketika lagi pandemi COVID-19 ini sebenarnya untuk di perpustakaan bangsa itu tidak terlalu banyak berubah ya, karena di sini perpustakaannya bukan 24 jam, jadi teman-teman atau pengunjung boleh datang kapan saja. Yang penting tetap saya anjurkan untuk paling enggak menjaga protokol kesehatan lah gitu, tetap kita anjurkan. Kemudian karena hampir semua sekolah maupun kampus maupun tempat-tempat pendidikan kan banyak yang tutup ataupun daring gitu ya, atau dari rumah. Nah, itu malah adik-adik sekolah dasar ataupun teman-teman SMP SMA itu malah banyak nyari referensi di sini gitu loh, karena mereka juga mungkin bosan belajar di rumah, jadi malah ramai ke sini. Jadi kalau dibilang pandemi ini perpustakaan semakin sepi, sebenarnya enggak, malah bisa dikatakan, saya bisa mengatakan semakin ramai karena mereka punya waktu luang banyak untuk datang ke sini karena tidak sekolah. Dari awal tahun 1997 sampai hari ini
sistem untuk jadi anggota atau pinjam buku di Perpustakaan Anak Bangsa itu tidak ada aturannya gitu ya. Jadi siapapun boleh datang, pilih buku, ngambil buku, mau dibaca di tempat juga boleh, mau dipinjam bawa pulang juga boleh gitu. Jadi di sini tidak pakai jaminan KTP atau menahan surat apapun. Saya tidak memberlakukan buka jam 7 sampai jam 5, enggak. Jadi di sini buka sampai kapanpun, mau malam hari juga bisa, mau dini hari juga bisa, mau nginep juga bisa. Kemudian mau pinjam buku boleh 2, 5, 10, 20. Saya tidak membatasi maksimal 2 buku, maksimal 7 hari, enggak. Kemudian kadang teman-teman yang rumahnya jauh, kadang Mas nanti saya seminggu nggak bisa kesini, nggak apa-apa gitu loh. Jadi boleh pinjam sampai sebulan, boleh sampai 2 bulan, boleh sampai 3 bulan gitu ya. Malah kalau saya sendiri menganjurkan bagi teman-teman yang rumahnya jauh itu untuk pinjam langsung banyak supaya nggak bolak-balik ke perpustakaan. Saya tidak mau mengekang orang yang mau membaca atau pinjam buku dengan banyak peraturan gitu sih, karena mereka datang dan baca buku aja saya sudah senang gitu loh. Saya paling tidak setuju jika ada anggapan minat baca masyarakat Indonesia itu rendah, karena buktinya selama hampir 24 tahun saya mendirikan dan mengelola perpustakaan, berkeyakinan bahwa sekolah memang penting, kuliah juga perlu gitu loh. Pendidikan formal itu sangat saya anjurkan bagi teman-teman semuanya, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Cuma bahwa sekolah, kuliah itu bukan satu-satunya cara untuk kita bisa pintar gitu loh. Nah, alternatif lainnya adalah dengan membaca. Karena dengan membaca itu kita dapat apapun yang mungkin kita butuhkan gitu loh, mulai buku apapun gitu loh. Dan membaca itu kan universal gitu. Bahwa sebenarnya membaca itu investasi pendidikan. Mungkin efeknya nggak sehari, 2 hari, seminggu gitu ya, tapi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu sebenarnya baru terasa. Jadi sebenarnya apa ya, ayo kita membaca, karena buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Jadi kita semua bisa membuka jendela dunia, kita bisa berkelana ke dunia kalau kita sudah membaca buku, karena kita sudah punya kuncinya untuk menjelajahi dunia. Jadi ayo kita mulai membaca, dan tidak ada kata terlambat. Di hadapan buku kita semua sama. Dan semakin banyak kita membaca, semakin kita sadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Perjuangannya tuh dulu itu dari lulus SD itu buku tuh dicantol-cantol sama itu tampar senar di depan rumah. Terus akhirnya dia itu sampai bertahun-tahun si Anto menyewa rumah. Terus akhirnya dia menyewa tanah, dirikan rumah bambu. Jadi rumah bambu terus agak maju-maju terus pindah ke sini. Nah, dia itu berusaha sendiri tanpa ada bantuan. Sebuah apresiasi yang positif ya bagi Mas Eko, karena beliaunya mendedikasikan hidupnya untuk keberadaan perpustakaan di Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung. Dan ini sangat pantas beliau disebut sebagai pahlawan desa. Berkat perpustakaan ini menjadikan sebuah literasi bagi masyarakat setempat dan informasinya semakin bertambah, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi warga setempat.